Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Livia dengan NIM I1B1200002. Di sini saya akan membahas tentang materi sastra bandingan. Pertama-tama yaitu membahas tentang pengertian sastra bandingan, prinsip sastra bandingan, dan konsep sastra bandingan. Pengertian sastra bandingan. Sastra bandingan adalah ilmu sastra yang mengkaji dua karya sastra atau lebih, baik dari segi budaya maupun dari segi bentuk dan isi kontennya. Nah, terus contoh dari karya sastra bandingan yaitu kisah Oedipus sama kisah Sangkuriang. Oedipus sama Sangkuriang sama-sama ingin menikahi seorang gadis cantik, yang dimana gadis tersebut adalah ibu mereka sendiri, ibu kandung mereka, dan mereka tidak tahu hal itu. Perbedaannya, Oedipus sama Sangkuriang dari segi budaya, yang dimana Oedipus menikahi ibunya, sedangkan Sangkuriang tidak. Oedipus dibesarkan oleh budaya Eropa, yang dimana budaya Eropa boleh-boleh saja menikahi ibu kandung sendiri, karena tidak ada istilah pemali dan durhaka. Sedangkan Sangkuriang dibesarkan oleh budaya Sunda yang sejajar dengan ajaran agama Islam, yang dimana tidak boleh menikahi ibu kandung sendiri karena ada istilah pemali dan durhaka. Untuk prinsip sastra bandingan, prinsip sastra bandingan secara umumnya yaitu butuh kecermatan kita dalam membandingkan dua karya sastra agar tidak terjadinya gugatan dari sastrawan dalam kita membandingkan karya sastranya. Terus butuh pemikiran yang kritis, butuh kejelian. Terus juga kita tuh juga mampu menunjukkan paralelisme dari dua karya tersebut. Nah, terus untuk konsep karya sastra yaitu menurut Edwards sama Remarque. Nah, kalau menurut Edwards yaitu terdiri dari dua konteks, yaitu dimana konteks waktu sama konteks tempat. Kalau konteks waktu, dimana dua karya sastra memiliki dua periode yang lebih berbeda, atau periode yang lebih dengan konsep yang berbeda. Nah, terus kalau dari konteks tempatnya, dimana akan mengikat karya sastra itu dalam suatu wilayah sesuai dengan wilayah geografisnya. Kalau menurut Remarque, membandingkan karya sastra itu harus melihat kejadian sejarahnya, terus pertalian karya sastranya, persamaan dan perbandingannya pastinya, terus itu style karya sastranya, terus itu gender karya sastranya, dan evolusi budayanya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sejarah sastra dunia, sastra bandingan, dan prinsip sastra bandingan. Untuk sejarah sastra dunia itu mulai dari sastra kuno, sastra Romawi, sastra Asia, sastra abad pertengahan, Renaissance dan pencerahan, sastra penjaga baru, sastra modern, dan sastra kontemporer. Sedangkan sejarah sastra bandingan yaitu muncul di Inggris pertama kalinya, yang dipelopori oleh Ferdinand, James, Paul, dan Marius. Kemudian pada abad 19 nih, sastra bandingan tuh muncul di Eropa yang dikemukakan oleh Santan dan Biofi, yang dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1898 yang menjelaskan pada abad 19 itu sebuah sastra bandingan itu telah muncul di Prancis. Nah, terus untuk aliran yang menurut Edwards, aliran sastra bandingan yaitu dimana ruang lingkup sastra bandingan itu lebih luas ketimbang ruang lingkup sastra nasional, baik dari secara aspek geografis dan bidang penelitiannya. Nah, sastra bandingan itu merupakan penelitian yang mempelajari dua kesusastraan atau lebih. Materi selanjutnya yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu membahas hakikat realita, sedangkan epistemologi yaitu membahas tentang konsep dasar, dan aksiologi yaitu membahas nilai-nilai yang terdapat pada suatu karya sastra, yaitu seperti nilai moral, nilai estetika, politik, dan sosial. Nah, di dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi terdapat namanya universalitas sastra, yang dimana universalitas sastra menunjukkan bahwa karya sastra
tidak terbatas oleh satu kelompok budaya, bahasa, dan zaman, tapi dari berbagai budaya, bahasa, dan zaman. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan universalitas pada suatu karya sastra bandingan, yang pertama yaitu mungkin dari pesan emosional dan manusia. Terus yang kedua, pengangkatan isu-isu universalitas, penggunaan bahasa simbolis, keterbukaan interpretasi, dan selanjutnya yaitu tentang fakta, realita, dan data sastra bandingan. Kalau fakta itu dia lebih merujuk kepada suatu informasi yang diverifikasi sebagai benar atau salah, digunakan pada latar belakang untuk mengembangkan suatu cerita atau karakter. Nah, terus kalau realita itu adalah informasi yang merujuk pada kenyataan yang benar-benar terjadi, yang mampu menggambarkan suatu realita fisik, realita emosional, realita psikologi melalui latar, plot, dan karakter. Nah, terus selanjutnya yaitu ada namanya problematika sastra. Problematika sastra itu lebih merujuk kepada sebuah tantangan, tantangan berupa isu-isu yang muncul ketika kita membandingkan dan mempelajari sastra bandingan, baik maupun kita membandingkan sastra bandingan itu dari segi bahasa, konteks, genre, dan zamannya. Nah, adapun beberapa problematika tersebut, yang pertama yaitu kita tuh pada konteks ini ya, mungkin pada konteks budaya dan sejarahnya. Terus itu perbedaan gaya dan genrenya. Nah, tidak setaraan antar budaya dan bahasanya, keterbatasan penelitian, isunya itu kultural dan politik. Terus problemnya juga itu berupa kritik yang postkolonial dan dekolonisasi, dan dimana juga terdapat globalisasi sastra. Nah, sastra bandingan sebagai ilmu yang dimana dia mempelajari perbandingan dan kontranya antar karya sastra dari berbagai budaya, konteks, genre, dan bahasa. Nah, ada sebagai ilmu nih, sastra bandingan itu memiliki ciri khusus, ciri khas gitu loh. Nah, yang dimana ciri khasnya itu pertama, analisis perbandingannya. Terus juga yang kedua, pemahaman konteks budayanya, perhatian terhadap budaya, pendekatan interdisiplinernya. Terus juga penelitian konstan dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang aliran dan tokoh-tokoh sastra bandingan. Aliran sastra bandingan itu merupakan pendekatan dalam menganalisis karya sastra yang melibatkan perbandingan antara karya sastra dan unsur-unsur lainnya. Nah, adapun beberapa aspek aliran karya sastra bandingan, yaitu pertama, perbandingan antar karya sastra, yang kedua perbandingan antar sastra dan budaya, yang ketiga perbandingan antar sastra dan sejarahnya, yang keempat ada perbandingan sastra dan seninya. Nah, terus untuk tokoh-tokoh sastra bandingan, yaitu yang pertama yaitu ada William Shakespeare, yang dimana dia adalah seorang penyair yang terkenal dalam sejarah sastra. Nah, dia tuh dalam karya-karyanya tuh sering banget menggunakan perbandingan dan metafora. Nah, terus yang kedua itu ada namanya John Donne, yang dimana dia tuh adalah penyair Inggris pada abad ke-17 yang terkenal juga. Dia menggunakan
perbandingan dan simbolisme pada karya-karya sastranya. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya Emily Dickinson. Emily Dickinson ini adalah seorang penyair Amerika yang terkenal, di mana dia menggunakan perbandingan dalam puisi-puisinya untuk menggambarkan alam dan perasaan manusia. Nah, terus yang keempat itu adalah namanya Lawson Hughes, yang dimana dia adalah penyair dan penulis Amerika yang terkenal juga, dan dia itu bisa dibilang pengguna perbandingan dalam puisi-puisinya, untuk menggunakan perbandingan dalam puisi-puisinya untuk menggambarkan pengalaman Afrika dan Amerika. Nah, terus juga ada yang selanjutnya itu tokoh sastra bandingan, yaitu ada namanya Charles Dickens. Charles Dickens ini adalah seorang penulis Inggris pada abad ke-19 yang terkenal juga, di mana dia itu penggunaan yang cerdas dalam teknik pita untuk menggambarkan suasana dan karakter dalam novelnya. Nah, terus yang terakhir itu ada Holmes, yang dimana dia adalah penyair kuno yang terkenal dengan epiknya yang penuh dengan metafora, simbolisme, metafora, metonimi, dan perbandingan yang mendalam. Materi selanjutnya lagi setelah aliran dan tokoh-tokoh sastra bandingan, ada juga namanya kajian bentuk sastra bandingan dan formula sastra bandingan. Kajian bentuk sastra bandingan itu adalah sebuah studi yang mempelajari penggunaan perbandingan dalam sastra atau dalam karya sastra ya. Nah, terus dia membandingkan dua hal yang berbeda nih untuk memberikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi, lebih efektif dan lebih kuat dalam suatu karya sastra. Kajian bentuk sastra bandingan ini mencakup analisis dan penelitian yang bagaimana penggunaan perbandingannya, seperti metaforanya, terus penggunaan semilenya, terus juga penggunaan metoniminya, terus dan penggunaan lain-lainnya. Nah, untuk formula sastra bandingan itu berupa aturan atau pola ya yang digunakan dalam sastra untuk menciptakan perbandingan karya sastra gitu loh. Nah, adapun beberapa formula sastra bandingan yaitu terdiri dari metafora nih, terus terdiri dari hiperbola, terus terdiri dari metonimi, terus alografi, terus itu terdiri dari personifikasi. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan dan perubahan sastra bandingan, yaitu di mana pertama yaitu ada sastra bandingan dan contoh perubahannya. Contoh perubahannya. Nah, sastra bandingan itu menurut pendapatnya Warren dan Wellwood adalah studi sastra yang memiliki perbedaan dari budayanya, dari bahasanya, asal negara, dan zaman, yang bertujuan untuk mengetahui dan dianalisis hubungan atau pertalian dan pengaruh antar karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya. Nah, contoh pengaruhnya yaitu kayak pengaruh geografisnya, terus itu kayak sosial dan politiknya, pentingnya identitas, pentingnya genre, penggunaan teknologinya, terus juga mungkin dia bisa lebih ada mungkin kayak lebih ke
sastra dunianya gitu seperti apa. Nah terus untuk yang aliran Amerika dan aliran romantisme Eropa, aliran Amerika itu tuh dia kan muncul di Amerika pada abad ke-19 yang dimana dia menekankan realisme in di individualisme dan keindahan alam. Nah yang dimana penggunaan bahasanya itu sangat sangat santai dan informal. Nah dia berfokus pada kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari dan masalah sosial, seperti kayak film diangkat dari novel yang dimana novel ini dia menceritakan tentang kehidupan sehari-hari kita dan masalah sosial yang ada lingkungannya. Nah terus kalau untuk aliran romantisme Eropa, yaitu muncul di Eropa pada abad 18 dan 19 yang dimana dia menekankan tentang emosi, tentang individualisme dan keindahan alam. Nah dimana dia penggunaan bahasanya lebih indah dan emosional, yang dimana dia juga berfokus pada keindahan alam dan kebebasan individu. Nah terus untuk sastra bandingan dan materialisme kultural, yang dimana sastra bandingan itu adalah suatu ini ya, sastra bandingan sama materialisme kultural itu kan dua konsep yang saling terikat dan berhubungan dalam dia menyatukan suatu pembentukan identitas sosial, identitas budaya masyarakat lah ya. Nah jadi tuh kalau sastra bandingan dan materialisme kultural itu dia dua konsep yang saling terikat dalam pembentukan identitas budaya masyarakat. Nah kalau sastra bandingan itu kan sebuah karya sastra yang konsepnya mengacu pada penggunaan dua atau lebih karya sastra yang memiliki berbagai budaya, sedangkan